welcome to my channel Rasti Aulia. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa share, like, and subscribe video saya guys. Video kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Monas. Jadi ada satu tempat yang sering dijadikan tempat rekreasi di bagian Jakarta. Nama tempatnya itu adalah Monas guys. Mungkin ini adalah tempat yang sudah tidak asing untuk teman-teman sekalian. Jadi ceritanya ada sepasang kekasih yang datang ke Monas untuk jalan-jalan. Ceweknya itu bisa kita panggil Vivi dan cowoknya itu kita bisa panggil Dennis. Mereka itu umurnya sekitaran 20 tahunan guys. Nah, jadi ada suatu waktu mereka ini pergi jalan-jalan ke Monas. Biasa kan guys, pacaran. Terus mereka ini sampai di jam 4 sore. Dan mereka juga ini cuman berdua saja. Kebetulan pekarangan depan Monas yang biasa dijadikan tempat duduk-duduk orang itu lagi sepi guys. Jadi mereka berdua ini bebas ngelakuin apa saja, contohnya seperti duduk-duduk, tidur-tiduran, bercanda, dan lain-lain. Pokoknya seru guys. Singkat cerita, di jam 6 sorenya mereka pun mau mengelilingi Monas. Karena kalau malam itu Monas indah guys, karena banyak lampu-lampunya. Nah, tanpa ia sadari sudah jam 7. Si Vivi ini pun mengajak si Dennis pulang, tapi si Dennis ini tidak mau pulang guys. Si Dion ini masih mau duduk-duduk sambil beristirahat. Si Vivi ini pun ngikutlah. Jadi mereka pun pergi ke tempat yang lebih sepi dibandingkan ke tempat yang mereka duduki tadi. Awalnya itu mereka cuma duduk ngobrol, ngopi-ngopi, bercanda-canda, dan lain-lain. Tapi tanpa ia sadari, ia pun melakukan hal-hal yang tak senonoh di sana guys. Pasti kalian sudah paham lah. Setelah melakukan hal-hal yang tak senonoh itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Disinilah awal-awal teror itu guys. Pas sampai di rumah masing-masing, malam itu si Dennis ini posisinya lagi rebahan dan sambil main HP. Dia pun mengantuk dan berusaha untuk merem guys. Pas ia merem, ia membayangkan tempat yang tadi ia gunakan untuk berhubungan dengan Vivi. Tapi di dalam bayangannya itu, ia membayangkan waktu mereka melakukan hal-hal yang tak senonoh itu, ada wanita yang berdiri di dekat pohon yang sedang memperhatikannya. Wanitanya itu seperti kuntilanak guys. Dennis yang memikirkan hal itu tiba-tiba merinding dan agak susah tidur. Tapi berjalannya waktu dia pun tertidur dan bermimpi dia ada di tempat waktu mereka melakukan hal-hal yang tak senonoh itu. Tetapi yang Dennis lihat ini, dia berhubungan badan dengan wanita yang ia bayangkan tadi. Itu adalah kuntilanak guys. Dia pun langsung bangun tepat pada jam 2 pas. Dia pun langsung bergegas menelpon Vivi. Dia menelpon ada 1-2 kali tapi tidak kunjung diangkat. Pas ketiga kalinya, Vivi ini pun mengangkat telepon itu. Tapi pas diangkat, selang 30 menit mereka teleponan, si Dennis ini yang terus mengajak si Vivi ini cerita, tapi tidak ada yang menyahut. Selang berjalannya waktu sudah 30 menit, tiba-tiba ada suara yang keluar dari telepon itu. Tapi suara yang keluar itu bukan suaranya Vivi. Tapi ada wanita yang berbicara. Dia bilang, "Dimas, ayo ke sini." Gitu guys. Di situ Dennis langsung matikan teleponnya dan bergegas lari ke kamar adiknya untuk tidur. Pada akhirnya dia pun tidur. Tapi di malam yang sama si Vivi ini juga mengalami hal yang tidak kalah seremnya lagi guys. Jam 1 pagi di hari yang sama, Vivi ini tidak bisa tidur dan dia mau ke ruang tamu untuk menonton laptop.
Nah, pas ia menonton laptop fokus dengan filmnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara geseran kursi kayu di ruang tamunya itu. Waktu ia noleh, ternyata tidak ada apa-apa guys. Dia pun melanjutkan menonton filmnya itu dan fokus. Tiba-tiba lagi ada suara kursi yang suaranya itu lebih besar daripada suara sebelumnya. Waktu ia noleh, dia melihat ada sosok laki-laki yang melihat ke arah Vivi. Si sosok laki-laki itu menatap Vivi dengan mulut yang terbuka. Terus air liurnya tumpah-tumpah banyak banget guys. Vivi yang melihat hal itu refleks teriak histeris dan berlari ke kamar orang tuanya. Ia pun menceritakan ke orang tuanya. Pas ia sudah menceritakan itu, ayahnya ini pun pergi ke ruang tamu untuk mencek. Pas ia cek, ternyata tidak ada apa-apa guys. Dan katanya kursi itu bergeser. Tetapi posisi kursinya itu tetap ada di tempat semula dan tidak tergeser biar sedikit pun guys. Vivi yang melihat itu langsung merasa takut dan merinding. Tiba-tiba terlintas di pikirannya bahwa mungkin ini adalah teror yang terjadi karena ia melakukan hal-hal yang tak senonoh di tempat yang sembarang. Ia pun langsung menelpon si Dimas ini, tetapi tidak kunjung diangkat. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Pas ia bertemu, mereka pun ngobrol dan menceritakan hal-hal yang mereka alami. Ini pun bilang kalau dia ini menelpon ada 3 kali ke Vivi tapi tidak kunjung diangkat. Tapi ketiga kalinya ia pun mengangkat teleponnya. Tapi si Vivi ini tidak merasa kalau ia pernah ditelepon oleh si Dennis. Malahan si Vivi ini juga menelpon ke Dennis tapi tidak diangkat-angkat. Tapi mereka berdua ini merasa kalau mereka tidak pernah ada yang menelpon, malahan mereka yang menelpon ke orang lain. Pada akhirnya mereka pun debat karena si Vivi ini tidak terima karena sudah diajak melakukan hal-hal yang tak senonoh. Si Dennis ini pun berpikir bagaimana caranya untuk tidak diteror lagi. Mereka pun berpikir untuk kembali ke tempat mereka melakukan hal-hal yang tak senonoh itu untuk pergi minta maaf ke penghuninya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat itu tepat pada jam 4 sore. Pas mereka sampai, mereka pun bicara sendiri dan memohon ampun kepada pohon itu guys. Mereka sudah minta maaf, mereka jalan sedikit ke arah depan di area Monas. Biasanya di situ tempat jual-jualan minuman. Mereka pun pergi ke salah satu orang yang menjual minuman. Nah, pas mereka sampai, ia pun membeli. Tiba-tiba mas-mas yang menjual minuman itu langsung bertanyalah ke mereka berdua. Dia bilang, kalian melakukan apa di depan pohon itu, sambil bicara sendiri sampai-sampai memohon minta ampun. Si Dennis ini pun langsung bilang kalau mereka ini lagi bercanda-canda doang. Tiba-tiba si mas-mas yang jualan itu bilang, oh kukira itu beneran karena saya melihat di depan mas mbaknya ada sosok kuntilanak dan gundurwo di depan mas mbaknya waktu mbak masnya lagi mohon ampun. Di situ mereka berdua langsung bertatap-tatapan dan terdiam. Tiba-tiba si Vivi ini bertanya ke masnya. Dia bilang, di tempat itu pernah terjadi apakah? Gitu guys. Masnya pun bilang kalau di tempat itu pernah ada sepasang kekasih yang melakukan hal yang tak senonoh hingga mereka tewas. Jadi mereka tewas masih dalam keadaan berhubungan. Pasti kalian sudah paham lah guys. Jadi mereka berdua berpikir kalau yang meneror dia itu adalah sepasang kekasih yang meninggal itu karena melakukan hal yang tak senonoh. Jadi sampai situ saja cerita yang bisa saya bawakan dulu guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.